Pantas saja diminati negara tetangga, CN-235 disebut sebagai pesawat favorit lantaran cakep untuk misi ini. Indonesia patut bangga setelah pesawat buatan anak bangsa dilirik pertahanan luar negeri. Salah satunya pesawat CN-235 produksi PT Dirgantara Indonesia atau yang dikenal PT DI. Bahkan CN-235 dengan panjang 21 meter itu dinilai sebagai pesawat favorit untuk pertahanan. Pesawat CN-235 dirancang pertama kali sebagai produksi kerjasama PT DI dan CASA, sekarang Airbus Defence and Space dari Spanyol, yang kini sudah berganti nama menjadi Airbus Military. IPTN dan CASA mendirikan perusahaan joint venture baru, Aircraft Technology, untuk merancang CN-235 pada Oktober. Dilansir laman Indonesian Aerospace, pesawat multiguna baru ini memiliki kemampuan short take-off and landing di landasan yang kokoh sepanjang 800 meter, pintu rem untuk barang keluar atau masuk dengan mudah, dan karakteristik pesawat berbiaya rendah. Prototipe pertama Elena, produksi CASA, melakukan penerbangan perdana pada 11 November 1983 dan prototipe kedua, Teltuko, produksi IPTN, sekarang PT DI, terbang pertama kali pada Desember 1983. Produksi serial dimulai pada 1986 untuk 10 dan 100 versi. Kemudian PT DI mengembangkan versi perbaikan seperti versi 110 dan 220, sedangkan Airbus Defence and Space dengan versi 200 dan 300. Saat ini lebih dari 300 CN-235 telah diproduksi dalam banyak versi dengan dua mesin General Electric CT-79C terbaru, masing-masing memiliki 1.750 SHP. Dalam kerjasama untuk tujuan ekspor, PT DI memproduksi sayap luar, stabilizer horizontal, sirip vertikal, dan pintu untuk Airbus Defence and Space. Sedangkan Airbus Defence and Space memproduksi hidung yang dibongkar, kokpit yang dibongkar, dan sayap tengah untuk PT DI. Dilansir zonajakarta.com dari artikel Antara News pada 21 Maret 2013, CN-235 disebut sebagai jenis pesawat favorit untuk pertahanan. Pasalnya, kemampuan CN-235 saat mendarat dan lepas landas di landasan pendek dilengkapi pintu belakang. Banyak peserta acara Asia Pacific Security and Defense Expo dari negara-negara Asia Pasifik bertanya pada kami tentang CN-235, kata Rahmat Eko, staf senior marketing Aircraft Integration PT DI di lokasi pameran APSDEC, Jakarta Convention Center, Jakarta 20 Maret 2013 lalu. Eko menambahkan pelanggan PT DI adalah negara-negara tetangga yang berminat dengan jenis pesawat ini. Kala itu selepas pengiriman pesawat CN-235 TNI AL selesai, dilanjutkan Angkatan Udara Filipina bakal memesan pesawat CN-235. Tahun lalu kami menuntaskan pengiriman 4 CN-235 versi patroli maritim ke Korea Coast Guard, katanya. Dalam acara APSDEC ini, beberapa peserta dari negara Asia Pasifik mengunjungi stand PT DI, sangat antusias dengan produk-produk PT DI. Hal ini akan menjadi prospek yang baik untuk pemasaran produk PT DI ke negara-negara Asia Pasifik di masa yang akan datang. PT DI memproyeksikan untuk 10 tahun ke depan, dunia akan membutuhkan 355 pesawat sekelas CN-235, sehingga untuk jenis pesawat ini pangsa pasarnya masih cukup menjanjikan, kata Ghazali Eko. Berdasarkan proyeksi tersebut, CN-235 diperkirakan akan punya potensi pasar sejumlah 56 untuk segmen sipil dan 33 militer. Rencana Indonesia membeli pesawat angkut Airbus A400M menjadi perbincangan. Awalnya hanya memesan 2 unit, kabar terbaru menerangkan Indonesia bakal memborong 5 unit Airbus A400M. Sebagaimana diketahui, Indonesia selalu meminta offset ketika membeli alutsista dari luar negeri. Offset merupakan keuntungan lain atau sampingan dari proyek utama yang diberikan dari penjual ke pembeli. Indonesia diyakini akan meminta offset untuk pembelian A400M kepada Airbus, sehingga dianggap sebagai hal yang lumrah dan produsen memahami hal tersebut. Diberitakan zonajakarta.com sebelumnya, situs Air Cosmos lah yang membeberkan offset apa yang diminta Indonesia kepada Airbus terkait pembelian A400M. Yang pasti Indonesia sudah sering membuat dan mengoperasikan produk Airbus macam CN-235 dan C-295. Angkatan Udara setempat sudah akrab dengan Airbus, mengoperasikan armada pesawat angkut ringan militer CN-235 dan C-295, jelas Air Cosmos. Namun rupanya produksi CN-235 yang dilakukan Indonesia ternyata masih harus meminta semacam izin dari Airbus.
Indonesia disinyalir meminta hak produksi penuh CN235 hingga kebebasan menjual pesawat tersebut ke negara lain tanpa harus menunggu clearance dari Airbus. Sebuah rantai produksi bahkan telah dipasang di dalam negeri dan yang dapat diminta dalam kontrak baru ini hak produksi penuh. Lapri Air Cosmos. Jika Airbus memberikan hak produksi penuh ini, maka Indonesia bisa menjual CN235 lebih leluasa ke negara lain serta mendapat keuntungan berlipat ganda alias rezeki nomplok.